Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, teman-teman sekalian yang saya hormati, semua dari manapun Anda, siapapun Anda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan rasa kekecewaan yang sudah ada kepada Kiai Nur Ihya. Kenapa saya sampaikan ini? Tentu daripada sebagian dari para teman-teman netizen sudah paham. Di video Kiai Nur Ihya mempromosikan ataupun mengatakan hal-hal yang tidak sewajarnya disampaikan. Seorang ulama kontemporer kalangan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dekat dengan ulama-ulama Saudi, termasuk diantaranya adalah dekat dengan Syekh Muhammad Al-Utsaimin, begitu juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Begitu juga apa yang beliau jadikan sebagai rujukan adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pembaharu ya, reformis, Badiuddin Syah Ar-Rasyid, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Itu adalah orang-orang yang dikagumi idola beliau, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i tersebut. Siapa yang dipromosikan oleh Kiai Nur Ihya? Tentu beliau ulama-ulama yang berpaham Wahabi Salafi, yang sering tampil berkoar-koar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya sangat kecewa dari apa yang sudah disampaikan Kiai Nur Ihya karena sudah mempromosikan ulama-ulama Wahabi. Jadi itu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ulama Wahabi ini sangat berbahaya, teman-teman. Dari pemahamannya, dari cara pikirnya. Kaum teks ya. Ulama Wahabi itu kaum teks, artinya memahami Al-Quran dari teksnya itu sendiri. Ada lafaz yang berartian tangan diartikan tangan, wajah diartikan wajah. Sehingga Allah dikatakan memiliki wajah oleh kelompok-kelompok Wahabi ini. Orang-orang yang berpaham Wahabi ini. Artinya ini yang membuat saya kecewa kepada Kiai Nur Ihya. Mohon untuk Kiai Nur Ihya jangan mempromosikan ulama-ulama Wahabi kepada mereka-mereka yang cinta Nahdlatul Ulama, Nahdiyin yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah mereka yang Anda sebut, yang sudah Anda promosikan? Ibnu Taimiyah, bin Baz, Abdul Wahab, semua yang berpaham-paham Wahabi itu. Siapa bin Baz? Ayo berpikir. Jangan sampai mempromosikan ulama-ulama Wahabi. Ini rasa kecewa yang harus saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya tetap dukung Kiai Imam bin Utsman Al-Bantani dari tesisnya, dari kajiannya. Akan tetapi masalah apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Nur Ihya ini menurut saya sudah offset. Sampai-sampai ketahuan mempromosikan ulama-ulama Wahabi. Masa iya seorang Kiai Nur Ihya tidak paham ya tentang pemahaman ulama-ulama Wahabi yang sering menjisimkan Allah Subhanahu wa taala? Masa iya sekelas Kiai Nur Ihya tidak mengetahui tentang hal itu sampai mempromosikan yang katanya ulama Sunni? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sungguh ini sangat mengecewakan sekali. Saya sangat kecewa. Sangat-sangat kecewa. Kiai Nur Ihya mempromosikan ulama-ulama Wahabi yang menjisimkan Allah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i man i'taqada anna Allah jalisun alal arsy fahuwa kafirun. Orang-orang yang berkeyakinan Allah duduk di atas arsy, bersemayam di atas arsy, fahuwa kafirun. Silakan dicek, dicari. Dan juga ada penyampaian ulama-ulama lain mengenai jisim ini. Menjisimkan Allah itu tidak boleh. Dan ini yang ada, yang sudah dipahami oleh orang-orang Wahabi. Sering menjisimkan Allah. Allah memiliki ini, memiliki itu. Artinya, Allah mau diserupakan dengan makhluknya. Astagfirullah. Sangat-sangat kecewa teman-teman. Tapi diingat, tetap saya dukung
kajian tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Mulai dari kemarin, mulai dari dulu, barangkali Anda mengikuti channel ini, kemarin tuh namanya DMD Islam, yang sering mengkonter orang-orang Wahabi, mengkritiki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang mengatakan Allah punya tangan, punya betis, punya wajah. Siapa kalau bukan orang-orang Wahabi? Artinya, untuk Kiai Nur Ihya, mari jangan promosikan orang-orang Wahabi. Tertawa saya, kecewa. Astagfirullahaladzim. Jangan offset lah. Ya, jangan offset. Diingat itu. Man i'taqada annallaha jalisun 'alal arsy fahuwa kafirun. Kafirun. Ingat. Siapa yang sering menjisimkan Allah? Siapa yang mengatakan Allah punya wajah, punya tangan, punya betis? Kalau bukan orang-orang Wahabi Salafi. Silakan dicek kalau tidak percaya. Banyak videonya tersebar. Mirisnya melihat seorang Kiai Nur Ihya mengatakan hal yang seperti itu. Dan saya memiliki sebuah pertanyaan untuk Kiai Nur Ihya. Siapa yang mengafirkan Ibnu Arabi? Siapa yang mengafirkan orang-orang sufi? Siapa yang mengafirkan Abu Yazid Al-Bustami? Mohon maaf kalau omongan saya tidak mengenakan ataupun omongan saya lantang lah. Tapi ini mesti saya sampaikan, mesti saya ungkapkan kepada teman-teman sekalian. Karena saya peduli. Takut saudara-saudara kita terhasut ya, oleh hal-hal yang tidak sewajarnya diikuti. Mempromosikan ulama-ulama Wahabi, efeknya mereka yang tahu baca kitab tapi tidak memiliki pemahaman tentang Salafi Wahabi, takutnya ia malah beli kitab karangan Bin Baz, ya, karangan Ibnu Taimiyah yang membahas tentang masalah tauhid. Ayo kita pikirkan efeknya. Aneh ya sebenarnya melihat seorang Kiai Nur Ihya mempromosikan ulama-ulama Wahabi Salafi. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Hati-hati. Pilih yang jelas. Yang jelas memiliki pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya? Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya adalah mereka yang tidak keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Sangat simpel sebenarnya. Tapi sekarang mereka merebut, katanya sayalah yang hanya memiliki pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dia tidak mau mentakwil di dalam permasalahan Al-Quran, mentafwid. Mereka tidak mau. Sehingga apa? Sehingga mengatakan Allah punya wajah, punya tangan. Itu hati-hati, hati-hati. Ayolah kita sadar, jangan keterlaluan. Ayo, saya ajak kalian semua berpikir, dan semoga kita semua diselamatkan, dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Bahaya teman-teman, bahaya. Mereka orang-orang yang memiliki pemahaman Salafi Wahabi mengatakan Allah punya wajah. Aneh tidak? Aneh. Mereka orang-orang yang memiliki pemahaman Salafi Wahabi mengatakan Allah ada di atas langit. Duduk-duduk katanya. Ya Allah. Aneh. Kalau Allah sudah dikatakan ada di atas aret, ya ares maksudnya ya, ares bersemayam, duduk-duduk. Pertanyaannya kan nanti, berarti orang yang di atas gunung lebih dekat kepada Allah daripada orang yang berdoa. Kan gitu. Masalah dekat. Ini kalau kita memakai logika, pemikiran, pemahaman Salafi Wahabi. Semoga kita terselamatkan teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita menjauh dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Said Aqil Sirot, beliau adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Gus Baha sangat jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan banyak lagi. Pokoknya kita harus bisa untuk memilih siapa yang akan dijadikan rujukan dalam memahami sesuatu. Itu saja mungkin ya. Semoga apa yang sudah saya bicarakan bermanfaat, bisa dipahami oleh Anda.